Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan rutin Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring rahmat, taufik, hidayah serta inayahipun sehingga kita saged melaksanakan salah setunggalipun kewajiban inggih punika kajian rutin Ahad pagi. Alhamdulillah diberi kesempatan iki Allah subuhan kengter subuh berjamaah kengter terus pindah mriki mugi-mugi agenda perbandingan sami wonten ing dinten menika dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala kanthi amal ingkang sayami. Salawat salam dimujud dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaat umatipun meja wonten yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita termasuk umat, termasuk golongan ingkang badhe pikantuk syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati, wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken salah setunggalipun wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhateng sahabatipun inggih punika Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi biasanipun Kanjeng Nabi niku nek maringi wasiat dhateng sahabate niku boten khusus tok kangge sahabate, tapi umumipun kangge umatipun. Berarti sepanjang zaman wasiat itu masih bisa diberlakukan, masih bisa diterapkan di mana saja. Dan wasiat ini saya anggap sangat relevan dengan kondisi zaman kita saat ini, yang menurut sebagian orang, bahkan menurut kami sebagai praktisi di dunia pendidikan, ya sejak era zaman digital ini merasa bahwa kemerosotan moral anak-anak kita sangat jauh, besar sekali. Jadi kan mungkin sakit dihadapi Bapak anak pulau panjenengan sana ini luar biasa dampak, dan ini harus betul-betul diantisipasi. Saya coba merujuk di salah satu hadis tadi, apakah hadis ini memang bisa diterapkan di sepanjang zaman? Saya kira bisa. Rasulullah SAW berwasiat datang sahabatipun namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar. Ini salah satu kaidah nek enten utuh ilah diawali dengan ya, itu biasanya dibaca nasab. Yang asalnya Abu Dzar jadi ini Abu Dzar. Termasuk Rasulullah yang ngarepe diparingi ya, itu jadi ya Rasulullah. Masih banyak yang baca ya Rasulullah. Nah ini salah. Ini salah satu kaidah nahwu bisa dipahami. Ya Abu Dzar. Ya Abu itu termasuk salah satunya. Fathah apa namanya? Nasab alamatnya fathah. Terus di salah satu bait alfiahnya abun akhun hamul tanda kawahanu wanaksud biadal akhiri ahsan, salah satu bednya. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jadidis safinah fa innal bahra amiqun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah
sesungguhnya laut itu sangat dalam. Bahasa kita upgrade lah kapal, upgrade lah dirimu, karena sesungguhnya zaman ini sangat berbahaya kalau tidak ada. Ya benar, ya, dimasukkan ke sini. Upgrade lah dirimu, ilmu pengetahuanmu, keimananmu, keislamanmu, pokoknya di-upgrade terus. Karena sesungguhnya zaman ini, akhir-akhir ini luar biasa kemerosotan orang. Kalau tidak tidak diimbangi dengan keimanan yang kuat. Bapak Ibu, saya kemarin di hari Sabtu kemarin ya, di Atma Wahyono yang Putra menyampaikan ke Bapak Ibu Wali Santri bahwa di era ini luar biasa kasus-kasus viral yang saya sampaikan di sana. Ada beberapa kasus viral di media sosial. Bapak Ibu perlu dipahami, termasuk putra putri panjenengan mungkin termasuk jenengan gagapi putra putrinya termasuk betul. Hati-hati betul ini. Saat ini kasus yang paling marak di era digital ini, terutama sudah masuk ke dunia remaja, itu adalah judi online. Saya ulangi, judi online. Kita tinggal terus bahas judi online. Betul sih. Ya. Satu kasus saya bacakan. Salah satu pemuda di Kalimantan Barat itu nekat membunuh petugas koperasi hingga ini nagih apa namanya? Nah, petugas koperasi dipateni Pak, guru-guru gak kuat bayar utang karena terjerat kasus judi online. Yang paling viral kemarin ada salah satu polisi wanita nekat membakar suaminya yang juga polisi, dibakar oleh Pak gara-gara gajinya nggak pernah diberikan ke istrinya gudi-gudulanan judi online. Terjadi pemuda yang masih remaja, masih sekolah di Sleman, Yogyakarta, nekat membunuh pacarnya dan mengambil HP-nya gara-gara terjerat judi online. Di Sukoharjo ada orang tua yang bercerita tiba-tiba didatangi oleh apa bahasanya, debt collector dari bank itu, katanya sudah jadi depo tanpa sepengetahuan dia. Sertifikat rumah dan tanahnya itu digantikan anaknya gara-gara terjerat judi online. Ini betul semua. Bagaimana? Eranya sudah seperti itu, Bapak. Maka betul kata Rasulullah SAW, jadi disafina, akhirlah kapal ini, karena laut itu sangat dalam. Ini bahasa kias. Akhirlah diri kita, keimanan kita, karena zaman ini sangat rentan sekali terjadi kriminalitas. Belum hanya itu saja, Pak. Itu baru judi online. Belum banyaknya anak-anak sekolah kita saat ini kasus anak putus sekolah gara-gara dihamili pacar. Itu banyak sekali. Sehingga kita kemarin yang tergabung di MGMB atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI itu sampai ngurus dulu itu. Antara filternya dan virusnya itu sangat berbeda. Virusnya terlalu ganas, sementara filternya jam-jam mata pelajaran PAI selalu dikurangi dan lain sebagainya. Nek kasus ini sing disalahin dulu aku padahal tidak 100% salah gerakan. Nah ini yang jadi Bapak. Betul sekali, mari kita update terus. Saya sangat bersyukur di Weru ini termasuk salah satu kecamatan yang banyak pondok pesantrennya. Monggo anak kita pondokkan, karena memang salah satu filternya termasuk pengajian seperti ini kita terus galakan.
Ini saya sangat berterima kasih sebagai mewakili Majelis Tabligh PDM. Hingga kegiatan-kegiatan ini minimal untuk meminimalisir, untuk menjaga anak-anak kita dari kasus-kasus yang saya sampaikan. Masih banyak Bapak Ibu, tidak hanya judi online, tidak hanya hamil di luar nikah, masih banyak kejahatan-kejahatan yang lain yang disebabkan karena kondisi zaman kita saat. Maka hati-hati Bapak Ibu, saya sampaikan, panjenengan gadah putra dolanan HP kok tiba-tiba banyak duit, itu perlu dicurigai. Bisa jadi itu dari judi online, karena memang biasanya dipancing menang dulu, biar menang sih, seneng sih, tapi ujung-ujungnya nanti pasti kalah. Ya wis kalah, wis tau menang akeh, terus kalah, ditawarilah hutangan itu, akhirnya terjerat lah. Jadi karena banyak anak-anak kita yang masih ingat anak kita itu ya sebelum era digital ya, diparingi duit 50.000, paling rata-rata larinya ke futsal, betul nggak? Di dolanan futsal, anak jadi sehat. Sekarang ini anak dengan kasih uang 50.000 digumi seni, betul nggak? Yang olahraga bukan tubuhnya tapi jempolnya itu tinggal main game online. Itu sudah merata di mana-mana. Ini orang tua itu betul-betul tidak ikut memperhatikan, nanti bumerang jadi. Jangan menjaga ke sekolah, jangan menjaga ke sekolah. Sama-sama bareng-bareng kita hadapi bareng-bareng zaman ini, kita filter betul dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fa'innal bahra amikun, karena laut itu sangat dalam, dimaknai zaman ini sangat beragam ini apa namanya kejahatan. Kemudian yang kedua, wahudizat al-kamil fa'innas safar ba'id, bawalah bekal yang banyak karena sesungguhnya perjalanan kita sangat jauh. Bekal yang dimaksud di sini adalah dikiaskan tadi. Bekal yang dimaksud di sini adalah bekal menuju sowan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata adik-adik, ada tadi saya banyak lihat adik-adik yang masih usia sekolah. Jangan hanya dipahami mau mati itu wasik. Calon mati udah banget. Malah lebih banyak sekarang anak muda meninggal. Termasuk kasus-kasus penyakit sing aneh-aneh. Banyak sekarang penyakit aneh-aneh. Dan kecenderungan di era digital ini, anak-anak kita itu cenderung tidak sehat dibanding generasi saya ke atas. Generasi saya ke sebelumnya itu anak-anak sekarang lebih cenderung ke tidak sehat. Satu tadi, olahraganya sudah berganti olahraga jempol, dari olahraga tubuh sekarang jadi olahraga jempol. Nah, kemarin ada cerita sedikit. Sekolah kami kemarin di rapat itu bahas bahwa kita dapat satu teguran dari, bahasanya peringatan dari industri. Dan kita ada namanya rekrutmen tenaga kerja. Ya tidak ke sekolah kita semua, hampir ke semua sekolah. Katanya industri itu, anak-anak sekarang kita itu cenderung tidak kuat fisiknya. Nek ben mbak, dikon melayu pengalun-alun itu, ngaji sekolah belum alun-alun. Pengalun-alun itu, ping papat ping kuat. Saya ini ping ngurung, ping kalih itu berlempoh jasa, pun betul kuat. Kenapa tidak pernah olahraga? Tadi olahraganya cuma maya, olahraganya itu maya. Bermain game tapi di dunia maya, hingga fisiknya jadi kurang sehat. Kita kayak duit tidak digunakan untuk
olahraga tapi digunakan untuk ngisi HP-nya supaya jangankan anak SD saja itu bahasanya sudah bahasa ngaku dan up. Itu di sekretari untuk up itu bahasa tinggal ngisi apa gamenya. Ini Bapak. Belum ada lagi temuan anak-anak kita sekarang itu cenderung kurang sehat matanya. Itu penelitian Pak. Yang menemukan itu dunia industri, bukan kami. Industri yang menggunakan jasa anak-anak di industri ada di Jakarta, kemudian ada di Jepang. Kita kan ada namanya magang Jepang. Itu Jepang itu kalau fisik gak kuat betul gak mau dia. Otaknya cerdas, skill-nya bagus, tapi fisiknya gak kuat, sama gak diterima. Karena tadi waktunya sehari 24 jam itu lebih banyak habis digunakan untuk main HP. Syukur badminton, syukur futsal atau sepak bola tidak masalah. Ini HP. Orangnya tidak gerak, sih gerak jempolnya saja. Jadi dampak jangka panjangnya begitu, jangka panjangnya seperti itu. Tidak terasa memang, tidak terasa sama sekali. Nah ini, makanya hati-hati betul. Ini anak-anak kita perhatikan supaya memang selain cerdas, selain skill yang bagus juga punya kesehatan yang kuat. Nah, di Islam sendiri kan disampaikan al-mu'minul qawi ya afdalu min mu'min dhaif. Mu'min yang kuat lebih baik daripada mu'min yang lemah. Nah ini carilah terus bekal menuju akhirat, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Nah, kita sudah siap bekalnya kan kapan-kapan suatu waktu dipanggil itu kita sudah siap. Betul nggak? Ya, sekarang itu kadang mau sepuh itu ngapun tadi memahami dunianya saja masih pentingkan dunia. Banyak kasus usia 52 tahun tertangkap selingkuh. Terus 52 jika gue selingkuh barang itu kan ya ini niat gue rokok. Iya kan 52 itu kan jadi ya wis kudune urusan dunia ini wis di nomor sekian kan. Bukan berarti singgung perusahaan buat, tapi kan minimal normalnya seperti 62 tertangkap kasus, 65 tertangkap kasus korupsi. Sebenarnya apa penting betul? Ulmanya usia-usia seperti itu meninggalkan hidup dunia, lebih fokus menghadapi akhirat. Wahulizat al-kamil fa'inna safar ba'idu. Carilah bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanan ke akhirat itu sangat jauh, butuh bekal yang banyak. Dan besok yang dijadikan bekal, yang diterima bekalnya itu ya amal soleh kalau panjenengan sah. Kemudian yang ketiga, wa haffifil himal fa innal aqaba ta'ud. Wa haffifil iman fa innal aqaba ta'ud. Dan peringanlah beban fa innal aqaba ta'ud, karena sesungguhnya medannya itu terjal dan sangat berbahaya. Atau sebelum panjenengan sami adik sing biasa mendaki gunung, itu kan ya perlu bekalnya sing penting-penting mau ojo kabeh digo abot ya, yang dibawa ke sana itu yang penting-penting saja. Sing ora penting boten usah dibawa, ditinggalkan saja. Sangat berat ya beban hidup termasuk
hatinya ditata betul, jangan sampai hati kita mati. Sifat iri dengki dihilangkan betul. Yang menjadi rusaknya tatanan, rusaknya harmonis keluarga itu gara-gara sifat iri. Gitu. Tanggane mobilnya masuk angin. Gitu. Motornya kerokan. Motor kasih anyar mau itu. Ya sambat kan kecil. Motornya anyar malah pakai seluruh dari ini. Betul sahiri, betul sahiri. Hati-hati ya. Ketika ada orang yang mendapatkan nikmat, kok hati kita ini merasa yang menggundel, itulah yang disebut penyakit hasad. Ada sebutan itu? Ada? Tahu itu? Hati-hati, itu penyakit hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama yakulun nar al-hatab. Ini bahayanya hasud. Jadi kan punya penyakit seperti yang saya sampaikan tadi. Loh tanggane untuk nikmat kok malah ora seneng. Malah enek tambahan seneng nek nikmate dicabut. Wah itu malah sangat bahaya. Itu namanya hasud. Dan hasud itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasud itu bisa membakar semua kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Kama ta'kulun nar al-hatab, seperti atau sebagaimana api yang membakar kayu apa? Kayu sing garing-garing sing membakar apa? Nah, niku nek kena geni kan lho betul. Habis langsung kayu. Maksudnya kayunya cepat habis. Beda dengan kayu sing gelondongan gede-gede. Tapi ini kayu yang hatab itu kayu bakar sing kecil-kecil recek kan. Ranting-ranting kecil-kecil garing. Seperti itu kebaikan kita akan hilang. Nek dengan di dalam hatinya masih punya rasa iri dan dengki. Pun sing cek wani dirasa iri. Dengan pengajian rada ganjaran hilang aja. Dipangan harus sifat iri tadi. Betul-betul hati-hati. Kemudian yang terakhir, wa ahlisil amal fa innan naqid tasir, dan ikhlaskanlah amal. Maksudnya semua aktivitas kita dasari dengan rasa ikhlas. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Mengetahui. Mungkin di hadapan orang kita dilihat baik, tapi karena niat yang tidak benar, maka di hadapan Allah kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu hadis yang saya sampaikan, mungkin jadi introspeksi kula lan panjenengan sami. Kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyat min a'malil akhirah. Ada banyak amal sing ketinggalan itu mung amal sekedar amal dunia, tapi karena diniati ikhlas lillahi ta'ala, itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal akhirat. Seperti ini. Jadi kan rawuh niki niat pun betul usah diniati liyane selain ngaji lan golek ridhonya Allah. Betul usah niat ya. Sebaliknya, betapa banyak amal yang kelihatannya itu amal akhirat, tapi hanya dicatat sebagai amal dunia, bisu ilmiah karena salahnya niat. Wetoknya ngaji itu amal akhirat kali. Ngaji ini gak niatnya salah. Niatnya ben diarani sregep ngaji, ben diarani. Mungkin untuk ben diarani. Sedekah misalnya, amal akhirat. Ini niatnya ben diarani dermawan, jadi amal dunia. Dapatnya juga diarani dermawan tadi, atau dipuji orang tadi. Jadi, maka betul-betul niatnya harus kita
Contoh, sing kita amal. Kita itu setiap hari aktivitas makan, pasti setiap hari makan. Itu kan amal dunia. Ini jenengan makan ini sesuai tuntunan Rasulullah, baca Bismillah, dimulai tangan kanan, makan seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Itu selain kita sehat, selain kita kenyang, kita dapat pahala. Niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Bainal adat wal ibadah, antara kebiasaan menjadi ibadah. Jadi dengan siram, mandi, ini kebiasaan, tapi nek mandinya dengan tuntunan Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya, mandinya selain bersih, sehat, juga dapat pahala dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini penting, kedudukannya itu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, hati ini harus betul-betul setiap hari kita pupuk seperti wong tani itu, diupgrade terus, dikasih nutrisi supaya hatinya sehat, supaya hatinya tidak mati. Karena kalau hati sudah mati itu bahaya luar biasa. Ada salah satu kisah, ada namanya salah satu ulama besar namanya Ibrahim Al-Adham. Salah satu ketika Ibrahim Al-Adham ini berjalan di pasar, kemudian didatangi oleh segerombolan orang, kemudian bertanya kepada beliau, "Hai Ibrahim, nah ini di apa namanya? Abah Ishak, disebut Bapak Ishak. Nama panggilannya itu Abah Ishak, Abu Ishak. Ya Abah Ishak, mana nadahu fala yustajabala." Saya yang bertanya, saya ini sudah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dulu sampai sekarang itu saya sering berdoa, ini sampai sekarang itu tidak dikabul-kabulkan, ora dijabahi. Padahal di Quran katanya sudah ada, dia mengatakan padahal di Quran sudah ada ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, mintalah padaku, pasti akan saya kabulkan. Itu ayatnya begitu, tapi saya tidak pernah dikabulkan. Apa kata Abah Ishak? Beliau menjawab seperti ini, Anda berdoa tidak diijabahi itu karena hati Anda sedang sakit. Dan penyebab hati sakit itu ada 10 kalau di sini. Sampai tak sampaikan semuanya enggak nih, saatnya enggak. Ada 10 penyebab hati sakit dalam beliau. Yang pertama saya sebutkan, beliau mengatakan yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqaha. Jadi menyebabkan hati kita jadi mati. Itu nek wis mati dungane ora diijabahi, boten didengarkan oleh Allah. Nek dengan donga terus ora didengarkan, perasaannya kan ribut. Jangankan pada Allah, pada orang saja kita minta nggak dikasih, itu perasaannya boten enak. Omneh nyuwun dhateng Allah. Yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqaha. Kalian tahu, kalian yakin, kalian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhanmu, tapi hak-haknya enggak kamu berikan. Perintah-perintahnya enggak kamu lakukan, enggak kamu kerjakan. Larangan-larangannya enggak kamu tinggalkan. Ini yang menyebabkan hati kita menjadi coba Bapak Ibu, saya itu tiap pagi itu selalu nanya ke anak-anak yang tidak pernah lupa saya tanyakan sebelum mengajar. Pasti saya tanya, sopo sing esok sholat subuh ini masjid. Saya tanya, harapan saya minimal ketemu aku deh. Saya jaga Pak Yani, aku tak sholat subuh minimal.
Dari sekitar 40 atau 36 anak itu 2-3 sih saya, yang lainnya bahkan ada yang tidak sholat. Ya, ini kan nanti kan tanya putarnya tadi sholat subuh di masjid itu penting loh. Itu salah satu kebiasaan atau golden habit kalau dulu pernah saya sampaikan yang bisa menjadikan akhlak anak-anak kita sebagai filter tadi yang kasus-kasus yang saya sampaikan. Sholat subuh di masjid, tapi khusus anak putra, karena ini salah satu filternya atau remnya. Kalau ibarat motor itu remnya jadi sholat berjamaah, sholat di awali waktiha atau sholat di masjid. Ini kebiasaan yang harus kita tanamkan sejak dini pada anak-anak kita. Ampun ngantos wis badhet wis gede, ora tau ning masjid dengan kono masjid iku pun angel. Ibarat wit sing ajeng dibonsé iku nek pakange wis kadung gede iku dibekuk-bekuk iku angel. Bekuk-bekuk ya nek jaman isih cilik mau dibentuk seperti apa itu nek si pakange sih nom niku. Nek wis gede ceklek angel, rada angel. Betul anak-anak kita. Saya sangat bersyukur anak-anak di pondok betul Pak. Minimal sebagai orang tua kita harus diwakili oleh para musyrif, diwakili oleh para ustadz untuk mendampingi anak-anak sholatnya. Aman Pak, dia pun aman. Araftumullah falam tu'addu haqqaha. Kita sudah tahu Allah itu Tuhan kita, tapi kita tidak memenuhi hak. Nah ini yang kedua, urutannya udah. Yang kedua, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa taraktu sunnatah. Nah ini mumpung ini masih anget-angetnya Maulid Nabi, ya, kabeh itu memperingati Maulid Nabi, terus mengakui bahwa Rasulullah itu Nabi Muhammad Rasulullah, dan ya kita kok itu mencintai Rasulullah, tapi sunnah-sunnahnya tidak kita kerjakan. Maulid Nabi tidak hanya sekedar memperingati Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tapi lebih untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan bukti cinta itu harus dibuktikan dengan cara mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya. Ampun ngantos dengan ngendikan saya mencintai Rasulullah tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anak kita ini Bapak Ibu ngapunten sekali lagi, karena saya di dunia pendidikan paham betul anak-anak kita, dan itu sudah sering kita jadikan diskusi antar guru, baik itu guru yang di swasta maupun di guru negeri. Rata-rata masalahnya hampir sama. Anak kita ini cenderung miskin idola, mengidolakan orang yang tidak jelas. Banyak kasus sampai gaya-gayanya yang ngetos rambutnya gitu, banyak ditambahi nopo jalan tuh mau gini apa gini alise caranya loh alise dicukur di jalan ngeten iki sing bonot sopo to le. Mun saiki modele ngoten. Nek nganggo topi-topine diwalik. Kayak seperti itu sekarang anak kita. Ya Allah. Ditanya Rasulnya tidak kenal. Coba Bapak Ibu, Ibu-ibu,
Kanjeng Nabi putrane pinten? Tahu? Nah, kenal. Istrinya berapa? Istrinya 11. Putranya 7. Nah, kita harus kenal dengan orang yang kita cintai. Coba jenengan dulu waktu jenengan karone jenengan mesti akan mencari tahu lebih banyak tentang dia kan gitu lagi. Nah, kalau panjenengan sami seneng aku kan mesti dalam hati pengen lebih ngerti sejatinya orang ini seperti apa kan begitu. Pun demikian kita cinta dengan Rasulullah, kita harus tahu siapa yang kita cintai, Rasulullah SAW. Ajaran-ajarannya seperti apa kita lakukan. Ini kilingan ya Ben, ini kan seneng oleh dikon apa ya gelem. Turuti kok ya. Penurut turut. Untuk kecintaan Rasulullah SAW kita tanamkan pada anak kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu idola sepanjang zaman. Tidak ada satupun manusia yang mengatakan Rasulullah itu jelek. Meskipun musuh-musuh Islam itu mengakui Rasulullah itu hebat. Ya, kalau melihat kisah Isra Mi'raj, ketika Rasulullah habis dari Isra Mi'raj kemudian menyampaikan di Mekah itu di masyarakat, apa reaksi masyarakat waktu itu? Semalam dari Mekah menuju Palestina sampai Sidratul Muntaha, itu menurut akal Pak. Waktu jenengan mungkin waktu hidup saat itu pasti melakukan hal yang sama. Secara akal tidak masuk, tidak mungkin secara akal. Tapi apa kata Abu Bakar? Nek sing ngendikan Rasulullah, saya pasti percaya. Kenapa? Karena saya selama hidup bersama beliau, berdampingan selama beliau, hal sekecil pun tidak pernah mendapatkan Rasulullah itu berbohong. Orang tahu berbohong urusan sekecil apa, apalagi ini urusan besar, tidak mungkin Rasulullah berbohong. Sing diguparkan bertenaga tadi, tapi biasaan Rasulullah memang tidak pernah berbohong. Oh, itu sing sunnahnya yang harus diikuti, tidak pernah berbohong. Kita dengan apa sih? Dan iya. Coba satu kata jujur saja, tidak berbohong, jujur. Ini diterapkan di masyarakat dari bawah sampai atas, aman, aman Indonesia. Tidak seperti sekarang. Coba yang melihat dunia atau media sosial saat ini luar biasa Pak. Isinya saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menghina dan lain sebagainya. Tadi yang mengikuti kasus masalah nasab, mengikuti itu antara ustaz, antara kiai saling ya. Belum ada kasus fufu. Ya Allah, yang mengikuti dunia media sosial luar biasa. Hati-hati betul. Ya. Yang ketiga, akal tu nikmat Allah wa lam tu'addu syakroha. Kalau panjenengan sami wis diparingi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, ning jarang wong sing gelem bersyukur. Tidak adanya syukur dalam diri kita itu menyebabkan hati kita menjadi mati. Tidak pernah saya ceritakan ya, buat salah di sini. Pernah ada cerita, ada orang tua, tak singkat ceritanya tidak mau tak cerita. Ada orang tua umur sekitar 70 tahun, kemudian sore hari jalan kaki kemudian pingsan
ditolong oleh warga, kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah 24 jam beliau sadar. Kemudian singkat cerita diberikan tagihan oleh kasir, dibaca itu 2,5 juta. Waktu dibaca 2,5 juta, beliau menangis nih. Padahal beliau itu ngaku di masyarakat itu termasuk salah satu orang yang terkaya di kampungnya. Mosok buat 2,5 juta nangis ya. Kemudian ditanya oleh Bapak kenapa menangis? Bapak kan sudah sembuh. Untuk 2,5 juta itu juga bukan hal yang besar. Kemudian dijawab oleh Bapak, Mas, saya menangis bukan karena saya tidak kuat bayar. Saya menangis cuma merenung. Aku gak iso nafas dibantu oksigen 24 jam saja. Saya harus bayar 2,5 juta. Coba nih aku ora iso nafas sampai sebulan, aku bayar piro? Coba 2,5 juta kali 30. Tidak Pak. Dipikir butuh kalkulator. Terusnya aku nggak iso nafas setahun, aku bayar piro? Itu kali 12, jadi 900 juta setahun. Tahun itu 900 juta yang harus kita keluarkan untuk oksigen. Terus pengen jenengan saat ini umurnya pinter 900 juta pengen 50 tahun katakanlah, itu sudah 45 miliar yang harus jenengan keluarkan mau mergo oksigen. Itu baru oksigen, bukan yang lain. Belum yang lain, belum tangan, belum kaki. Ini mau aku tadi ini baru jatuh motor itu mau tak ngegas keluaran luar biasa. Kalau ngepit rawan banget, baru umurnya ini lor banget. Niku nikmat. Banyak dari kita yang diberikan nikmat lebih tapi tidak bersyukur, sehingga merasa masih kurang karena tidak ada rasa syukur. Itu baru oksigen Pak, belum yang lain. Belum yang lain. Tetangga kemarin ada yang tidak bisa BAB, operasi puluhan juta. Mulai so BAB, ternyata BAB ini mas luar biasa ya. Raisa yang puluhan juta. Makanya betul, akaltum ni'matallah walam tu'addu syukroha. Kita sudah menikmati banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit dari kita yang mau bersyukur. Nek wong ora bersyukur biasanya berkurang. Kula ngapunten sing teng mriku-mriku sing urusan karo KPK jane wong sugih wong miskin to. Oke. Apa sing kurang? Ora syukur. Kita akhirnya korupsi pakai jalan tengah, jalan pintas. Kenapa tidak bersyukur? Nek syukur tidak mungkin, malah ngei wong liya. Karena anak kita ajarkan dari dini untuk peduli terhadap orang lain. Yaitu ada program di yang di dunia pendidikan nanti bisa diadopsi, dan insya Allah yang mengadopsi ini rata-rata sukses. Saya itu ada program namanya infak Jumat. Saya kira di sekolah lain juga ada, tapi saya buat lainnya. Saya itu anggap Jumat, itu makanya jam besok. Saya ngadep nih gerbang bangun tutup dengan anak lewat kiri kafe. Ngarepe tak kayak kotak infak, kalau anak mampu salam, assalamualaikum infak mas. Assalamualaikum infak mas. Infak mas, betul gak ada infak. Tenangnya loh. Enten paling gede, jujur yang beli sendiri. Betul, saya gitu. Infak jujur boleh. Nah, saya ini bocah sanggup 10.000. Itu 10.000 misalnya infaknya 2.000, silakan ambil 8.000. Tidak apa-apa. Infak
betul Pak. Tapi anu jajan, betul anu nasi dari rumah wis. Pak betul Pak, betul Pak. Betul. Lah mangan nggih betul apa? Sakon ibu imam jajan. Itu saja. Dan itu nekesnya jauh lebih banyak dibanding anak-anak muter ke kelas-kelas. Anak-anak itu yang muter ke kelas itu ngeluhnya gini. Siji tinggal ke pelajaran di seni guru ini serap paham, loro menjuru kelas akan yang mengganggu guru ini ngajar. Nah, enak banget. Dan setiap banyak, jauh lebih banyak dibandingkan yang ke kelas-kelas. Ini uang itu gelap ngalahin maka tisu. Ojo nanti bicara semua pula ya. Yang depan ya wis ketinggalan. Saya selalu sampaikan anak untuk memotivasi gini, Mas. Jenengan ketoknya yang perungke mau 2.000, kadang malah 2.000, kadang 500. Tapi jenengan bisa menyekolahkan teman jenengan karena uangnya saya gunakan untuk bayar ke SPP anak-anak sing gak kuat bayar. Aku bayar ke SPP anak-anak sing gak kuat bayar. Saya berikan motivasi ke anak-anak. Jadi kalau anak sudah sejak dini diajari seperti pembiasaan seperti itu, ini kalau di dalam bukunya Ustadz Agus Koco The 9 Golden Habit ini masuk salah satu Golden Habit, kebiasaan emas yang harus kita tanamkan sejak dini, sejak anak kita masih di bangku pelajar. Ya pernah nyampaikan ini di SMP Muhammadiyah 8 Solo diterapkan yang biasanya dapat 100-200 dia bisa dapat 5 sampai 600. Yo nek saged sing sekolahnya dan gerbang sing lainnya yang boleh waktu katakan betul. Ya itu dia loh. Ya, saya gunakan untuk kegiatan sosial. Ada anak yang sakit kita bantu, ada anak yang keseripahan kita bantu, dari anak yang sampai orang kuat bayar SPP usaha ujian kita bayarkan pakai uang. Itu luar biasa. Dan ini perlu diterapkan. Oh sebentar, pakai kali ikut. Ya, tetap tutup ini. Nah ini, ikut mau kami. Iki sing terjadi bae. In tabihtum minan naum wastabaltum bi uyubinas wa taraktum uyubak. Kita selalu disibukkan dengan aib orang lain tanpa melihat aib kita sendiri. Coba dengan perhatikan isi medsos. Hampir seperti itu. Orang saling mencaci, orang saling menghina, orang saling macam-macam. Kita sibuk membicarakan aib orang lain tanpa menyadari bahwa kita juga punya. Maka di dalam Islam itu ada ngendikane salah satu kiai. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang hebat, hanya aibnya saja belum dibuka oleh Allah. Banyak orang yang hebat hancur gara-gara aibnya dibuka. Betul tidak? Enggak ada biaya diri saya itu kalau aib saya dibuka misalnya, kita akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bersyukur aib kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul tidak ada orang hebat yang ada, hanya aibnya belum dibuka. Betapa banyak pejabat-pejabat kita yang dihormati banyak orang, tapi ketika aibnya dibuka, korupsi misalnya atau selingkuh, hancur karena aibnya. Maka mari tidak usah terlalu banyak membicarakan aib orang lain, apa itu dihadapi yang sakit, yang tahu aib kita sendiri, maka kita perbaiki dari dunia. Masih ada waktu terakhir.
Qultum innal mauta haqqun falam tasta'idduha. Kalau panjenengan sami yakin bahwa mati itu pasti terjadi. Nggih. Tapi sedikit sekali yang mempersiapkan sana. Coba. Betul tidak kata-katanya? Kita semua yakin dan semuanya pasti percaya bahwa mati itu akan datang, tapi sedikit sekali yang mempersiapkan. Rumah saya cek suwi, Rusak, konsum bayar, rusak. Padahal jelas semua akan menghampiri kita semua. Maka jadi Bapak Ibu, karena waktu sebetulnya ada 10, tapi baru berapa? Baru 5, separuh. Semoga ketemu di lanjut. Sekali lagi kita jaga hati kita menjadi hati yang hidup. Kita pupuk terus dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan pengajian, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah dan lain sebagainya, sehingga hati kita ini menjadi hati yang hidup, sehingga ketika kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan rawuh wonten ing kesempatan berikut diparingi kesehatan, diparingi kelancaran rezeki, diparingi kekuatan kangge ngadepi zaman sing pun akhir iki, dipun paringi putra lan putri kang saleh lan salehah. Allah dipun sengkuyung kanipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ka'hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa dafa'tah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa ilman wasi'an nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa du'aan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu nika yang saged kula aturaken bile kata hilaf kula aturaken nyuwun pangapunten kita akhiri kanthi rasa hamdasan. Alhamdulillah. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.